Pernah kepikiran gak sih pas lihat ada ribuan mata uang digital di luar sana, terus bertanya-tanya, sebenarnya apa sih yang bikin Bitcoin ini beda banget? Nah, hari ini kita akan jawab pertanyaan itu. Dan kita akan bedah tuntas apakah Bitcoin ini lebih mirip properti digital atau cuma saham teknologi biasa. Pasti banyak dari kalian yang mikir, dengan begitu banyak pilihan, apa Bitcoin itu beneran unik? Atau cuma karena dia yang pertama muncul aja? Ini pertanyaan yang wajar banget, dan tujuan kita di sini adalah buat ngasih jawaban yang jelas dan gampang dimengerti. Oke, mari kita mulai bedah bareng-bareng. Kita akan coba singkirkan semua kebisingan pasar dan kita lihat langsung ke desain dasarnya, ke intinya yang benar-benar memisahkan Bitcoin dari ribuan koin lainnya. Nah, kuncinya tuh ada di istilah ini, aset puncak. Ini bukan sekedar soal popularitas atau siapa yang lebih dulu. Perbedaannya itu, ya, udah tertanam langsung di dalam kodenya, di DNA digitalnya. Benar-benar beda dari akarnya. Oke, di bagian ini kita akan kupas tuntas apa aja sih perbedaan teknis dan bahkan filosofis yang paling utama yang bikin Bitcoin itu seolah-olah ada di kategorinya sendiri. Coba deh lihat perbandingan ini, bedanya tuh jauh banget. Bitcoin itu pakai proof of work, artinya keamanannya diikat ke energi di dunia nyata, yang bikin dia mahal dan susah buat diubah. Kebanyakan altcoin pakainya proof of stake, yang diikat ke modal. Terus pasokannya Bitcoin, absolut, cuma 21 juta, titik, nggak bisa ditambah lagi. Pasokan altcoin sering banget bisa diubah sama tim developernya. Nah, ini nyambung ke soal kontrol. Bitcoin itu nggak punya bos, bener-bener terdesentralisasi. Sementara altcoin biasanya ada tim terpusat di belakangnya. Perbedaan mendasar ini bahkan nentuin status hukumnya, di mana Bitcoin dianggap sebagai komoditas, sementara banyak altcoin berisiko dianggap sebagai sekuritas. Oke, tadi kan teknis banget ya. Sekarang, biar lebih gampang nangkepnya, kita akan pakai sebuah analogi yang menurut saya keren banget dan bikin semua konsep tadi jadi masuk akal. Analogi dari Michael Saylor ini benar-benar mengubah cara kita memandang Bitcoin. Ini bukan lagi soal mata uang digital buat transaksi cepat, tapi lebih ke soal kepemilikan properti digital di lokasi yang paling premium. 21 juta. Angka ini adalah segalanya. Ini adalah batas absolut, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Nggak akan pernah ada lebih dari angka ini. Coba deh, biarkan angka ini meresap sejenak. Dan ini cara keren buat ngebayangin kelangkaannya. Kalau kita visualisasikan, 21 juta itu bisa membentuk sebuah kubus kota dengan sisi sepanjang 276 blok. Jadi, setiap Bitcoin yang kita punya itu ibaratnya satu blok properti di dalam kota yang terbatas dan sangat diinginkan ini. Nggak bisa ditambah lagi. Oke, jadi gimana sih struktur tanah digital ini dan gimana caranya kita bisa membangun sesuatu di atasnya? Yuk kita lihat arsitekturnya. Begini cara kerjanya. Lapisan dasar Bitcoin itu ibarat fondasi granit di Manhattan. Super kuat, super stabil, dan super aman. Tapi memang sengaja dibuat lambat. Nah, justru di atas fondasi sekuat batu inilah kita bisa bangun gedung-gedung pencakar langit, yaitu aplikasi lapisan kedua, kayak Lightning Network, yang bikin transaksi bisa secepat kilat tanpa harus mengorbankan keamanan fondasi utamanya. Analogi properti ini juga nyambung banget loh sama cara pikir para investor jangka panjang Bitcoin. Jadi, poin pentingnya di sini, orang yang punya properti di lokasi premium dunia itu jarang banget menjual aset mereka. Mereka justru lebih suka meminjam uang dengan jaminan properti itu. Nah, strategi yang sama persis dipakai oleh para pemegang Bitcoin jangka panjang. Mereka hodl atau memegang erat aset mereka dan menggunakannya sebagai jaminan. Ini bukan mentalitas beli murah jual mahal kayak di saham, tapi ini mentalitas kepemilikan properti untuk jangka panjang, bahkan untuk generasi berikutnya. Oke, mari kita tarik benang merah dari semua yang sudah kita bahas supaya kita bisa dapat kesimpulan yang jelas dan kuat. Nah, ini dia kerangka berpikir yang bisa kalian bawa pulang. Anggap aja altcoin itu kayak startup teknologi. Beberapa mungkin inovatif dan sukses besar, tapi mayoritas akan gagal atau digantikan sama teknologi yang lebih baru. Bitcoin, di sisi lain, beda. Dia bukan aplikasinya, dia itu lahannya. Dia adalah properti utama yang jadi dasar buat semua bangunan di ekonomi digital masa depan. Jadi kesimpulannya, Bitcoin itu bukan saham teknologi, ia lebih tepat disebut properti digital. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir untuk direnungkan. Kalau masa depan kita memang akan dibangun di atas fondasi digital, kira-kira seberapa berharga sih memiliki bagian dari batu fondasi itu sendiri? Sesuatu untuk kita pikirkan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.